Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan seperti yang kalian lihat di sini udah ada tulisan Redmi dan saya bisa dibilang ini bakal semi review atau mungkin review singkat dari Redmi 10A. Kira-kira apa aja sih spesifikasi dari Redmi 10A? Yang bisa dibilang buat Redmi 10A ini adalah seri penerus dari 9A ya, HP terlaris di 2021 di Official Komplit Seluler tentunya. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya tentang Redmi 10A ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, langsung aja di sini kita bakal bahas dari segi desainnya. Kalau lihat dari segi desainnya ini sih lebih mirip ke 10C ya. Yang kemarin baru aja rilis, ini juga baru rilis kemarin sih. Tapi yang buat Redmi 10A ini kita nggak sempat buat unboxing, tapi langsung aja di review singkat, mungkin semi review. Ya, dari bodinya emang mirip sama 10C, tapi di sini buat kameranya sendiri dia dapat di satu kamera ya, di single kamera. Dan di sini framenya juga, di sini kelihatan framenya gede dan juga sama-sama ada yang namanya fingerprintnya di belakang. Terus juga di sini ada sedikit tekstur yang beda sama Redmi 10C. Di sini ada tekstur kayak garis-garis gitu, mungkin di sini bisa kelihatan ya kalian ya. Dan ya ini yang jelas nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dan ini ya begitu kurang lebih suara dari bodi Redmi 10C. Langsung aja di bagian kanannya. Di bagian kanannya ini ada tombol power on off dan juga ada volume up dan juga volume down. Di bagian kirinya langsung aja di sini ada yang namanya SIM tray dan juga ini udah triple slot ya. Di bagian atasnya sendiri di sini udah ada yang namanya audio jack dan langsung di bagian bawahnya ini. Di bagian bawahnya ini sayangnya gak sama kayak Redmi 10C yang udah USB Type-C. Buat Redmi 10A ini dia masih pakai micro USB dan juga buat speakernya sendiri dia masih speaker mono ya di sini harusnya. Karena cuma ada satu di bawah aja. Di atasnya ini nggak ada. Terus di sini juga ada yang namanya mikrofonnya juga. Ya buat bodinya sih kurang lebih begitu ya. Ya saya sih oke-oke aja sama bodinya. Ya walaupun buat HP ini kelihatan buat HP murah ya. Tapi oh ya saya juga mau sebut harga dulu nih sebelum kita lanjut ke bagian lainnya kayak layar, platform dan juga lain-lainnya. Buat harganya sendiri di varian 3/64GB ini dibanderol di harga 1,599 juta. Ya kalau misalkan sama Redmi 10C yang varian 4/64-nya dia beda cuma 300 ribuan. Kurang lebih kayak gitu 300 ribu karena buat di Redmi 10C dia di harga 1,899 ya kalau nggak salah. Oh ya buat bodinya sendiri buat Redmi 10A ini punya berat yang sekitar ada 194 gram ya, yang bisa dibilang ini cukup lumayan berat. Jadi ya tapi nggak terlalu bermasalah sih buat beratnya ini ya, cuma sekedar info aja. Lanjut kita langsung di bagian layarnya. Nah di bagian layarnya ini bisa dilihat ya UI-nya di sini masih 60 Hz dan juga buat layarnya sendiri ini dapat di 6,53 inch IPS LCD dan juga buat resolusinya sendiri ini dapat di 720 kali 1600 pixel yang bisa dibilang ya standar lah buat di harga HP 1 jutaan ya. Terus ya di sini kalau misalnya kita lihat dari segi bezel yang bisa dibilang tebel ya wajar, balik lagi harga HP 1 jutaan emang biasanya begini. Dan juga buat desain kamera sendiri ini udah kelihatan pakai desain kamera yang namanya water drop ya. Ya mungkin segitu aja buat dari layar Redmi 10A. Nah sekarang kita lanjut di bagian platformnya. Ya buat Redmi 10A ini buat platformnya sendiri buat chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G25. Di sini udah keterangannya ya. Buat RAM-nya sendiri ini 3 plus 1 GB. Jadi ada tambahan yang namanya extended RAM ya. Emang HP zaman sekarang sih emang bisa dibilang ada yang namanya fitur extended RAM yang dimana menguntungkan banget ya buat kaum-kaum yang RAM-nya kecil atau yang ya RAM segini bisa enak banget. Apalagi yang udah RAM gede dapat extended RAM juga itu udah mantep banget. Bisa bikin performa HP lebih kenceng lah ya. Nah terus buat performa MediaTek Helio G25 ini gimana sih ya, apalagi buat nanometernya sendiri ada di 12 ya. Kalau saya pribadi sih buat MediaTek Helio G25 ini bisa dibilang bukan performa yang oke sih, tapi bisa dibilang cukup ya. Karena buat MediaTek Helio G25 ini bukan buat HP gaming yang gaming banget.
Ya buat main game ringan kayak Mobile Legends itu udah cukup banget lah. Buat main game PUBG sendiri dia dapat di smooth medium ya buat grafiknya. Buat performanya sendiri kalau misalnya dipaksain ke balance medium, dia bakal ada yang namanya frame drop. Jadi ya agak sayang aja gitu. Jadi smooth medium udah cukup lah buat main game ringan. Bukan game ringan sih, lebih tepatnya game yang bisa dibilang lumayan ringan ya game PUBG itu. Jadi bilang buat Helio G25 ini bukan buat main game yang hyper ya, tapi buat game casual aja yang buat nyantai-nyantai aja. Mungkin buat ibu-ibu juga oke buat ini, buat pakai HP Redmi 10A ini. Oh ya, di sini juga saya tunjukin yang skor Antutu yang bisa dibilang udah saya tes ya. Tapi di sini saya tesnya ada skor yang tidak wajar. Mungkin ada kesalahan ketika lagi nyoba tes dari Antutunya. Tapi di sini ya yang saya dapat adalah di kisaran 100 ribuan. Dia dapat skor di 119.077 ya. Ya buat performanya ya seperti yang tadi saya bilang, buat main game PUBG sendiri dia cuma dapat di smooth medium. Kalau misalnya dipaksain balance medium dia bakal frame drop. Apalagi ketika lagi turun itu bakal frame drop parah sih. Ya sekarang kita lanjut di bagian kameranya yang mungkin kaum hawa tunggu-tunggu, atau kaum mama atau ibu-ibu atau teteh-teteh yang ada di sana ya. Tapi kaum cowok sekarang juga pasti bakal nunggu hasil dari kamera Redmi 10A ini. Buat hasilnya sendiri sih saya bisa dibilang lumayan oke ya, buat di harga 1 jutaan. Kenapa? Karena buat hasilnya sendiri dynamic range dan juga warnanya sih saya bilang cukup ya, walaupun warnanya tidak seterang HP Redmi pada umumnya. Tapi saya pribadi saya suka buat HP Redmi 10A ini. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera Redmi 10A, kamera depan layarnya ya. Kalau lihat hasilnya sih ini oke ya buat si harga 1 jutaan. Nggak terlalu shaking juga mungkin ya. Intinya buat HP ini oke lah. Nah, sementara ini adalah hasil dari kamera depannya Redmi 10A ya. Oh ya, buat depan belakangnya ini dia dapat di 1080 pixel dan 30 fps semua ya. Jadi ya sama aja, tapi di sini kurang berasa HD-nya. Atau mungkin mata saya kena matahari. Nah, gimana menurut kalian buat hasil kamera video dan juga fotonya dari Redmi 10A? Coba deh komen di bawah. Oh ya, langsung kita lanjut bahas bagian baterainya. Baterainya sendiri dapat di 5000 mAh dan buat charge sendiri dia masih di 10 watt ya. Dan balik lagi dia belum Type C tapi masih micro USB. Yang dimana agak sayang aja gitu kalau misalkan masih pakai micro USB di zaman Type C. Ya walaupun mungkin di sini buat neken budget dan juga bisa dibilang 10A ini versi murahnya dari 10C ya kalau saya bilang. Tapi 10C lebih gahar sih. Kesimpulannya buat Redmi 10A ini bisa dibilang lumayan oke ya buat performa dan lain-lainnya. Buat hasilnya sendiri saya pribadi sih saya suka. Buat apalagi di bagian kameranya. Kameranya hasilnya menurut saya udah oke banget. Ya walaupun buat HP 1 jutaan dapat MediaTek Helio G25 ini udah cukup banget. Ya balik lagi, HP ini bukan buat gaming yang hyper tapi buat gaming casual aja ya. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.